Dunia kembali diguncang oleh manuver geopolitik mengejutkan. Amerika Serikat yang sebelumnya bersiap mengerahkan pasukan tambahan ke Gaza untuk memperkuat posisi Israel, mendadak membatalkan seluruh operasi militernya usai munculnya laporan intelijen tentang keterlibatan kekuatan besar, Iran dan Rusia, yang dikabarkan kini berada di belakang Tentara Nasional Indonesia, TNI. Mampus, ketakutan lihat TNI di backing Rusia, Iran. Pasukan Amerika Serikat lebih pilih menyerah bantu Israel. Wis, coba kita lihat di sini. Wow. Kita bisa lihat ya. Ini kondisi pasukan-pasukan dari Terancam kekuatan besar Iran Rusia di belakang TNI, Amerika mendadak batal kirim pasukan ke Gaza bantu Israel lagi. We want to have things be good, safe. We want great education. We want a strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars. 4 years we had no wars. We want to have borders. We want to have security, but we had no wars. They said, "You will start a war." I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. pasukannya Indonesia. Dunia kembali diguncang oleh manuver geopolitik mengejutkan. Amerika Serikat yang sebelumnya bersiap mengerahkan pasukan tambahan ke Gaza untuk memperkuat posisi Israel, mendadak membatalkan seluruh operasi militernya usai munculnya laporan intelijen tentang keterlibatan kekuatan besar, Iran dan Rusia, yang dikabarkan kini berada di belakang Tentara Nasional Indonesia. Jadi kita bisa dengarkan tadi bahwa Amerika Serikat membatalkan pengiriman pasukan karena informasi bahwa Indonesia ini di backing oleh Rusia dan Iran ya. Luar biasa backingannya. Kita lanjut lagi. TNI. Situasi ini bermula dari keputusan tegas Indonesia yang dalam beberapa pekan terakhir telah mengirim armada laut dan bantuan kemanusiaan ke perairan Gaza. Namun yang membuat geger komunitas intelijen internasional adalah laporan bahwa sejumlah unit TNI kini mendapat dukungan logistik, persenjataan, dan teknologi dari dua kekuatan militer besar dunia. Iya. Jadi kita dengar lagi bahwa bukan cuma dukungan moral ya, tetapi dukungan dari persenjataan. Luar biasa ini. Coba kita dengarkan lagi. Dan Rusia, Washington tak tinggal diam. Namun setelah pertemuan darurat Dewan Keamanan Nasional AS, Presiden Amerika Serikat mengumumkan pembatalan pengerahan pasukan tambahan ke Gaza dengan alasan eskalasi risiko terhadap personel dan kepentingan global Amerika. Keputusan ini menimbulkan spekulasi bahwa AS tidak siap menghadapi potensi konfrontasi langsung dengan aliansi Iran-Rusia-Indonesia di wilayah konflik yang semakin kompleks. Salah satu analis militer dari Rain Corporation menyebutkan, jika laporan ini akurat, maka ini adalah titik balik. AS tak hanya menghadapi poros lawas seperti Iran dan Rusia, tapi kini juga harus mempertimbangkan kekuatan baru dari Asia Tenggara yang memiliki legitimasi moral kuat di mata dunia. Iya. Jadi Indonesia ini punya legitimasi ya. Dia dari Asia Tenggara lebih dipercaya ya untuk menyongsong perdamaian, khususnya di Palestina ya. Jadi dari Asia Tenggara ini Indonesia perwakilan. Luar biasa Indonesia ini. Kita dengarkan lagi. TNI yang didukung Iran dan Rusia tampaknya mengubah peta kekuatan di Gaza. Amerika, yang selama ini memegang kendali dominan di wilayah tersebut, kini menghadapi tantangan baru dari poros kekuatan timur. Dunia menanti, apakah ini awal dari era baru multipolar di kawasan konflik paling sensitif di dunia? Beberapa jam setelah berita kolaborasi itu mencuat ke permukaan, Pentagon langsung mengadakan rapat darurat. Sumber dari dalam Departemen Pertahanan AS menyebutkan bahwa sistem-sistem anti-serangan yang kini aktif di sekitar Gaza jauh lebih canggih dari dugaan awal. Intelijen Amerika juga menemukan bukti bahwa TNI telah mendapat akses ke teknologi komunikasi militer Rusia generasi terbaru, memungkinkan koordinasi jarak jauh dengan akurasi tinggi dan perlindungan dari peretasan. Presiden AS dalam konferensi pers singkat menyatakan bahwa pengiriman pasukan AS ke zona dengan eskalasi teknologi dan kekuatan asing yang tidak diantisipasi akan menjadi langkah yang ceroboh. Ia juga menambahkan bahwa Jadi Amerika Serikat ini ragu lagi mengirimkan persenjataan ya
karena ini bisa membahayakan juga. Kita lanjut lagi. Akan meninjau ulang strategi kawasan dan mendorong pendekatan diplomatik. Namun analis menyebut alasan sebenarnya jauh lebih serius. Amerika takut kehilangan kredibilitas militer global jika mengalami konfrontasi langsung dengan kekuatan gabungan yang tak terduga. Pemerintah Israel dalam pernyataannya menyebut keterlibatan Indonesia sebagai tindakan provokatif terselubung yang mengancam stabilitas kawasan. Bahwa Israel menyatakan bahwa Indonesia ini provokatif ya, akan mempengaruhi area kawasan di sekitarnya. Jadi Indonesia membela Palestina, Indonesia dianggap provokatif. Wow, luar biasa Israel ini. Kita lanjut lagi. Namun mereka belum melakukan serangan langsung ke armada TNI, tampaknya karena khawatir menciptakan krisis multilateral terbuka. Sementara itu, opini publik di dalam Israel sendiri mulai terbelah, karena tekanan global terhadap aksi militernya di Gaza semakin meningkat. Indonesia, melalui kekuatan TNI dan jalur diplomasi internasionalnya, terus menunjukkan komitmen mendalam terhadap perdamaian Palestina. Dalam beberapa pekan terakhir, kehadiran simbolis TNI dalam misi kemanusiaan di sekitar wilayah konflik mendapat sorotan dunia. Namun yang mengejutkan, sejumlah laporan intelijen menyebut bahwa langkah Indonesia didukung oleh kekuatan logistik dan strategi dari dua negara besar, Iran dan Rusia. Jadi inilah yang membuat kaget Israel ya, dan Amerika, bahwa Indonesia ini langsung didukung oleh Iran dan Rusia. Ya. Kita lanjut lagi. Dan secara historis telah menjadi pendukung utama perjuangan Palestina, sementara Rusia, yang belakangan mempererat hubungan pertahanan dengan beberapa negara Asia, disebut tertarik pada pengaruh strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik dan Timur Tengah. Ini bukan hanya soal Gaza atau Israel, ini tentang dinamika global yang berubah cepat. Dengan Indonesia yang kini mendapat dukungan dari poros Teheran Moskow, kawasan ini bisa menjadi lebih rumit jika RCEP memaksakan diri masuk. Ungkap analis geopolitik dari New York yang enggan disebutkan namanya. Pertanyaan pun muncul, apakah Indonesia kini hanya berperan sebagai penengah damai atau mulai menjadi pemain aktif dengan dukungan kekuatan besar? Yang pasti, langkah berani TNI dan pendekatan diplomatik Presiden Indonesia dalam krisis Gaza tidak lagi dipandang sebelah mata. Dunia kini mulai melihat bahwa tidak lagi dipandang sebelah mata ya, Indonesia bertindak untuk membela Palestina. Ini tidak dianggap sebelah mata lagi oleh Amerika dan Israel ya. Kita lanjut lagi. Bukan sekadar penonton dalam percaturan global. Dengan Amerika memilih mundur dan menghindari konfrontasi terbuka, peta kekuatan di Timur Tengah dan Asia Tenggara tampaknya mulai berubah. Indonesia, dengan prinsip politik bebas aktifnya, bisa saja menjadi kunci keseimbangan baru yang didukung dua kekuatan besar, Iran dan Rusia. Langkah Indonesia yang selama ini dikenal vokal dalam membela Palestina, kini mendapat dimensi baru. Bukan hanya melalui kecaman di forum internasional, tapi juga melalui strategi aktif di lapangan. Dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia bukan cuma vokal ya, tapi sudah turun langsung. Luar biasa TNI ini, sudah turun langsung lagi. Tidak ada lagi bilang bebaskan Palestina, ya hak asasi manusia, tapi bagaimana Indonesia ini terlibat menurunkan pasukan untuk perdamaian. Luar biasa. Kita lanjut lagi. Menunjukkan komitmen kemanusiaan sekaligus kekuatan lunak dan keras dalam membela rakyat Gaza. Namun, yang mengejutkan dunia adalah fakta bahwa manuver ini didukung diam-diam oleh dua kekuatan militer global, Iran dan Rusia, yang diketahui memiliki kepentingan besar dalam mengimbangi dominasi Al-Was dan sekutu-sekutunya di kawasan Timur Tengah. Indonesia selama ini dikenal menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Namun dalam konflik Gaza, posisi Indonesia semakin jelas berpihak pada Palestina. Hal ini tercermin dari berbagai pernyataan resmi Presiden dan Menteri Luar Negeri RI yang mengecam agresi Israel dan mendesak aksi nyata dari dunia internasional. Namun belakangan sejumlah sinyal mulai terlihat bahwa peran Indonesia bukan lagi sekadar mediasi atau dukungan moral. Pengiriman bantuan kemanusiaan melalui TNI yang dikawal secara militer, latihan bersama dengan negara-negara non-blok baru, serta pendekatan diplomatik ke negara-negara Timur Tengah menunjukkan bahwa Jakarta mulai menggeser posisi dari berarti TNI ini sudah latihan gabungan ya, latihan gabungan dengan Rusia, dengan Iran. Ini menunjukkan bahwa mereka bersiap ya untuk menjaga hak asasi manusia. Luar biasa. Nonton menjadi pemain strategis.
Menurut bocoran dari beberapa analis militer di kawasan Asia, dukungan dari Iran dan Rusia terhadap Indonesia tidak hanya bersifat politik, tetapi juga mencakup teknologi pertahanan, logistik, dan koordinasi informasi intelijen. Luar biasa. Hal ini menjadi game changer di tengah konflik yang melibatkan aktor-aktor besar dunia. Sementara itu, Rusia yang tengah memperkuat pengaruh globalnya pasca sanksi besar-besaran dari Barat akibat perang Ukraina, melihat Indonesia sebagai mitra penting di kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Rusia juga memiliki kepentingan untuk menyeimbangkan pengaruh Amerika dan NATO di kawasan Asia. Koalisi diam-diam antara Iran, Rusia, dan Indonesia ini tak bisa dianggap remeh. Ketiganya memiliki sumber daya yang cukup besar, baik dari sisi militer, diplomasi, maupun pengaruh ideologis di berbagai negara dunia ketiga. Pernyataan resmi dari Gedung Putih menyebut perubahan situasi strategis dan keamanan regional sebagai alasan pembatalan. Namun sumber dari dalam Departemen Pertahanan Al-Olesa mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil setelah mereka menerima laporan adanya peningkatan koordinasi militer di kawasan yang bisa memicu perang terbuka jika ACC memaksa masuk. Masuk ke Gaza hari ini berarti menghadapi bukan hanya kelompok bersenjata lokal, tetapi juga risiko konfrontasi dengan jaringan yang lebih besar, termasuk negara-negara kuat yang mungkin tak terlihat langsung di medan tempur, ujar salah satu analis pertahanan Al-Eyas kepada Washington Post. Iya. Jadi yang ditakuti ini Amerika mengirim pasukan, pasti akan terjadi perang terbuka kalau ini terjadi pengiriman bantuan untuk Israel. Luar biasa TNI. Bravo TNI untuk kebebasan Palestina dan beserta hak asasi manusia. Luar biasa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.